dan tetap semangat ya. Baik, kita akan masuk ke dalam pelajaran kita hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu menyerahkan pembelajaran kita hari ini. Yuk sikap berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami saat ini datang ke hadapan-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami bersyukur karena berkat-Mu bagi kami berlimpah-limpah. Dan hari ini kami boleh melanjutkan pelajaran kami. Hari ini kami juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Pimpin kami dari awal sampai selesai. Tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik anak-anak, masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Iya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sudah 2 poin kita dapatkan minggu yang lalu. Kita belajar tentang dikuasai untuk taat dan hidup mengandalkan Roh Kudus. Nah, hari ini kita melanjuti poin yang minggu yang lalu. Hari ini poin yang ketiga adalah melakukan kebenaran. Kira-kira apakah kita anak-anak kelas 5 atau semua manusia mampu melakukan kebenaran? Nah, anak-anak, yang kita tahu bahwa kebenaran itu, sang kebenaran itu adalah Tuhan. Tuhan Allah adalah kebenaran. Artinya bahwa Allah tidak pernah melakukan hal yang salah. Allah tidak pernah melakukan hal dosa. Dia adalah kebenaran. Tetapi manusia ciptaannya hidup di dalam dosa dan dikuasai oleh dosa. Dan kecenderungan manusia itu ingin berbuat kejahatan, ingin berbuat dosa. Bagaimana ini? Sementara Tuhan ingin kita melakukan kebenaran. Nah, ini yang mau kita ketahui hari ini. Apakah kita orang yang percaya mampu melakukan kebenaran? Nah, mampu. Kita pasti mampu melakukan kebenaran. Ya, memang Alkitab berkata bahwa manusia itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia tidak mungkin melakukan kebenaran dan hidup melakukan kebenaran. Tetapi anak-anak, bagi setiap orang yang sudah diselamatkan melalui kematian Yesus Kristus, melalui darahnya, maka orang yang percaya itu akan dimampukan untuk melakukan kebenaran melalui siapa? Kehadiran Roh Kudus di dalam hati, di dalam hidup orang-orang yang percaya. Jadi Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita lah yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran, memperkatakan kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Jadi bukan dengan kekuatan kita ya. Nah, kita akan melihat di dalam Alkitab anak-anak, bagaimana orang-orang yang ada di Alkitab mengisahkan bahwa mereka juga mampu dan bisa melakukan kebenaran. Dan Allah melihat mereka sebagai orang-orang yang saleh, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Kita akan lihat siapakah mereka. Mari kita simak yang pertama. Henok. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar nama Henok? Ya, di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 22 dikatakan bahwa Henok itu hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan artinya hidup dekat dengan Tuhan. Karena apa? Dia senantiasa berdoa dan bersekutu dengan Tuhan, sehingga kehidupannya dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan kebenaran. Dan apa yang terjadi anak-anak? Oleh karena kehidupannya yang berkenan di hadapan Tuhan, dia tidak mengalami kematian seperti layaknya manusia mengalami kematian. Henok diangkat hidup-hidup ke surga oleh Tuhan. Nah, yang kedua di dalam perjanjian lama, Kejadian 6 ayat 9, yaitu Nuh. Anak-anak pasti kenal dengan Nuh. Nuh juga seorang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan, sehingga Tuhan memandang, menilai kehidupan
supaya saya tidak bercela di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Allah melihat manusia yang hidup di zaman Nuh melakukan dosa dan hidup di dalam dosa, maka Allah menghukum dunia ini dengan air bah. Tetapi Nuh dan keluarganya diselamatkan. Kenapa dia diselamatkan? Karena Nuh hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Lalu kita akan lihat tentang kisah Yusuf, anak-anak. Pasti anak-anak juga pernah sudah mendengarkan kisah dari Alkitab ini. Yusuf itu adalah anak siapa? Anak siapa? Ya, anak kesayangan Yakub. Tetapi saudara-saudaranya benci dan tidak suka kepada Yusuf. Saudara-saudaranya iri, saudara-saudaranya benci, sehingga saudara-saudaranya ini melakukan satu rencana kejahatan untuk membuang dan menjual Yusuf kepada pedagang Mesir. Tetapi yang kita lihat di Mesir, apa yang terjadi? Yusuf seorang diri di sana, anak-anak. Dia tidak punya keluarga, dia orang asing di Mesir. Tetapi dia percaya kepada Allah. Yusuf seorang yang takut akan Allah. Dia tetap menjaga kehidupannya supaya apa? Tidak tercemar kepada perbuatan dosa. Dalam Kejadian 39 ayat 9, ia tidak tergoda oleh apa? Rayuan istri Potifar yang mau mengajak Yusuf untuk berdosa. Yusuf selalu melakukan hal yang benar meskipun orang-orang di sekitarnya melakukan perbuatan dosa sesuka hati. Enggak, apa yang terjadi anak-anak? Yusuf menjadi orang yang sukses. Tuhan membuat dia menjadi seorang pemimpin nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Lalu di dalam kitab Daniel juga anak-anak pasti sudah tahu tentang kisah Daniel. Daniel adalah seorang pemuda yang taat dan takut kepada Tuhan. Dia selalu taat berdoa dan hanya menyembah kepada Allah satu-satunya. Walaupun ada ancaman kematian, penyiksaan, dan akan disiksa mengalami penderitaan, jika hanya menyembah kepada Allah saja, Daniel tidak takut dengan ancaman itu. Ya, dia tetap setia menyembah hanya kepada Allah Israel. Dia tetap setia menyembah Tuhan. Daniel juga menjaga dirinya dari apa? Kenajisan penyembahan berhala. Dengan cara apa? Dia tidak mau makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dia menjaga kehidupannya untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan ternyata anak-anak melalui kehidupan Daniel yang luar biasa ini, dia taat, dia takut, dia tidak hidup di dalam dosa. Allah melakukan mujizatnya bagi Daniel. Allah melepaskan Daniel dari segala ancaman-ancaman bahaya yang mengancam nyawanya. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah melakukan kebenaran? Apakah anak-anak sudah menjaga mata untuk tidak menonton tontonan yang porno yang seringkali muncul di layar handphone kita? Apakah anak-anak sudah bisa menjaga lidah dan perkataan ini untuk tidak berkata-kata kasar dan berkata-kata kotor? Apakah anak-anak bisa dan mampu menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga kehidupan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan tulus? Apakah anak-anak mampu? Apakah anak-anak mampu melepaskan kemalasan yang saat ini membelenggumu? Apakah anak-anak mampu melepaskan kejenuhan, kebosanan yang saat ini juga menguasai kita? Apakah anak-anak juga mampu menahan diri untuk tidak melawan orang tua
kita mampu melakukannya? Firman Tuhan berkata, kita mampu melakukan kebenaran. Seperti orang-orang yang ada di Alkitab tadi, kita boleh melihat mereka mampu, bisa kok mereka melakukan apa? Kebenaran. Walaupun orang-orang di sekitar mereka apa? Banyak orang-orang berdosa, melakukan sesuka hati mereka. Tetapi orang-orang ini yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus, dan mereka mau mengandalkan Roh Kudus, mereka rupanya mampu melakukan kebenaran. Anak-anak pasti mampu melakukan setiap kebenaran. Anak-anak pasti mampu menjadi anak yang taat. Amin. Anak-anak pasti mampu menjadi anak yang rajin. Amin. Anak-anak pasti mampu menjadi anak-anak yang ramah, yang takut akan Tuhan. Pasti mampu. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus. Mari minta terus di dalam doa supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, dan kita mau mengikuti apa? Pimpinan Roh Kudus. Emang dari mana ya kita tahu ya Roh Kudus memimpin kita? Ya, Roh Kudus itu berdiam di dalam hati kita. Dia akan menyampaikan hal-hal yang benar di dalam hati kita. Ketika kita nih melihat ada uang nih di atas meja, uang mama atau mungkin uang kakak atau uang saudara, salah satu anggota keluarga, lalu kita kepengen sesuatu, kita tidak bisa menahan untuk menginginkan, memenuhi apa yang kita inginkan itu dengan cara harus membeli, dan kita nggak punya uang, tapi ada kesempatan untuk kita boleh menikmati, memenuhi keinginan kita itu dengan cara apa? Ada uang di atas meja, tidak tahu itu punya siapa, ya. Tetapi kalau kita punya Roh Kudus, Roh Kudus akan berkata, jangan, itu bukan milikmu. Nah, kalau kamu ikuti perkataan itu, berarti kamu mengikuti, mengandalkan Roh Kudus. Saat ujian harus jujur, begitu ya. Tapi ketika ada godaan untuk menyiapkan contekan, catatan kecil, Roh Kudus akan berkata, itu tidak baik, kamu harus jujur. Suara Roh Kudus berkata di dalam hati kita. Roh Kudus akan memperkatakan hal-hal yang benar, mengingatkan kita untuk hal-hal yang benar yang harus kita lakukan. Kita harus mentaatinya supaya apa? Kita mampu melakukan kebenaran. Amin anak-anak. Mari jalani hidup hari ini, di sepanjang hari ini bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Makanya tugasnya hari ini, coba tuliskan sebanyak-banyaknya perbuatan baik yang kamu lakukan hari ini. Perbuatan baik yang akan kamu lakukan hari ini. Karena kita orang-orang percaya yang dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus, kita akan menjadi apa? Akan menjadi teladan bagi orang lain. Bagaimana kita menjadi teladan bagi orang lain? Melalui sikap kita, perbuatan kita, dan perkataan kita. Makanya di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Amin. Jadi anak-anak, ternyata orang Kristen itu punya tugas, harus menjadi terang. Harus menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Yang gelap artinya dunia yang penuh dengan dosa ini. Tetapi orang percaya harus menampakkan perbuatan-perbuatan kebenaran melalui pimpinan Roh Kudus, supaya kita menjadi terang. Nah, ya, tugasnya hari ini, coba tuliskan perbuatan baik apa yang dapat kamu lakukan hari ini di dalam keluargamu tentunya, karena kamu nggak bisa keluar kan, pasti di dalam keluarga. Perbuatan baik apa? Di melalui perbuatan baik itu kita akan dilihat bahwa kita ini menjadi teladan yang bisa diikuti, menjadi contoh. Oke, di tugasnya semangat terus, kerjakan tugasnya, karena apa yang kamu sedang tabur lakukan hari ini, kamu akan memperoleh hasilnya. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa mengakhiri pertemuan kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pimpinan Roh-Mu di dalam pembelajaran kami hari ini. Kami tahu kami hidup di dalam kebenaran-Mu, dan kami dimampukan untuk melakukan kebenaran-Mu
pimpin kami. Tolong setiap anak-anak kelas 5 Tuhan, Engkau akan pimpin kendalikan seluruh hidup mereka. Jamah hati mereka, penuhi kehidupan mereka dengan kuasa Roh-Mu, supaya mereka mengalami kekuatan-Mu, kuasa-Mu, kekudusan-Mu, dan kesempurnaan-Mu. Tolong kami semua di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.